selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri subbab yang ketiga, yaitu rotasi. Nah, sudah siap kan semuanya? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materi. Rotasi atau dalam bahasa awamnya kita sering menyebut perputaran. Kali ini kita akan membahas 4 topik, yaitu intro, simetri putar, rotasi, dan menggambar rotasi. Yang pertama adalah introduction, berupa penerapan perputaran dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita tidak asing dengan jarum jam yang berputar, perputaran roda, biang lala, yang memungkinkan kita melihat pemandangan dari atas, hingga rotasi bumi. Semua itu menerapkan konsep rotasi. Dalam rotasi, kita mengenal istilah simetri putar. Bagaimana suatu bangun dikatakan memiliki simetri putar? Jika suatu bangun atau gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi, sedemikian sehingga bayangan dan gambar awalnya sama, maka bangun atau gambar tersebut memiliki simetri putar. Coba perhatikan beberapa contoh simetri putar ini. Persegi memiliki simetri putar tingkat 4. Persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2. Segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3. Dan belah ketupat memiliki simetri putar tingkat 2. Maka dapat kita simpulkan, jika suatu bangun setelah diputar satu putaran pada pusatnya dan bentuknya sama seperti gambar awal setelah n putaran, maka bangun tersebut memiliki simetri putar tingkat n, untuk n lebih dari 1. Selanjutnya kita menuju ke pengertian konsep dan rumus rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Rotasi ditentukan oleh yang pertama titik pusat rotasi, yakni pada titik O 0,0 atau titik P, A, B. Yang kedua, besar sudut rotasi. Ada 90 derajat, 180 derajat, dan sebagainya. Di sini kita menggunakan sudut yang istimewa. Kemudian, arah sudut rotasi. Bertanda positif jika berlawanan arah jarum jam, dan bertanda negatif jika searah jarum jam. Rumus rotasi, jika kita punya titik A, X, Y, jika dirotasikan terhadap titik asal O 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya A aksen negatif Y, X, dan seterusnya. Berikut gambar ilustrasinya dengan sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Jarak 0,0 dengan A dan 0,0 dengan A aksen adalah sama. Begitu pula titik-titik lainnya. Selanjutnya, menggambar bayangan bangun hasil rotasi. Perhatikan cara berikut. Rotasikan segitiga ABC terhadap negatif 1,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Pertama, kita gambar terlebih dahulu gambar aslinya. Kemudian, siapkan penggaris dan busur. Hubungkan titik B dengan negatif 1,0, ukur sudutnya sebesar 90 derajat, lalu kita tandai dengan titik. Selanjutnya, kita ukur jarak negatif 1,0 ke B. Lalu, kita samakan jaraknya ke bayangan yang akan kita gambar.
kita beri nama B aksen. Begitu pula dengan titik C aksen dan A aksen. Lalu kita hubungkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka kita dapatkan bayangan segitiga hasil rotasi. Selanjutnya kita menuju ke contoh soal. Segitiga ABC memiliki titik koordinat A 2,4, B 4,1, dan C 1,-1. Segitiga tersebut dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat terhadap O 0,0. Yang pertama, gambarlah segitiga ABC dan gambar bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Yang kedua, tulislah titik koordinat segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Untuk mengerjakannya, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya titik A, B, dan C, kemudian rotasinya terhadap O 0,0 sebesar 90 derajat. Kemudian ditanyakan titik koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Dijawab A, X, Y dirotasikan terhadap O sebesar 90 derajat menjadi A aksen negatif Y, X. A 2,4 menjadi A aksen negatif 4,2. Kemudian B 4,1 menjadi B aksen negatif 1,4 dan C 1,-1 menjadi C aksen 1,1. Setelah dimasukkan ke rumus yang pertama tadi, yaitu A aksen negatif Y, X. Selanjutnya, kita lihat di gambar aslinya yaitu A, B, dan C. Kemudian gambar bayangannya yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Garis pink menghubungkan O dan A, serta menghubungkan O dan A aksen. Jarak antara OA dan OA aksen adalah sama. Besar sudut A, O, A aksen adalah 90 derajat. Kemudian kita lihat garis biru menghubungkan O dengan B dan O dengan B aksen. Jarak antara OB aksen dan OB adalah sama. Dan dia membentuk sudut 90 derajat. Begitu pula dengan yang C dan C aksen. Itu tadi materi rotasi untuk hari ini. Bagaimana? Mudah kan? Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.